Pagi hari ini kita akan mengadakan 2 pertemuan. Pertama, pertemuan kuliah lanjutan tentang saluran napas bagian bawah, ya, yang minggu lalu belum selesai. Dilanjut juga kemudian nanti dengan kuliah pengantar untuk modul 3 blok 2 ini. Yang kebetulan saya jadi PJ modulnya ya. Oke. Sudah ada berapa orang ini semua? 104 ya? Mestinya 108. Yang 4 kemana nih? Ada yang belum bisa masuk ke Zoom ya, Dok. Betul. Dibuka dulu semua ininya, semua kameranya. Baju celana sih taruh. Oke, sudah semuanya? Ayo, sudah dibuka semua. Jangan dalam posisi belum tidur, masih bangun tidur. Halo? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Jelas ya, oke. Oke, kita lanjutkan untuk kuliah. Lanjutannya kemarin sedikit aja. Tolong host saya dibisakan untuk share screen. Hostnya siapa nih? Silakan, Dok. Oke. Loh, kok yang share screen kok Andin ya? Maaf, Dokter. Ya. Ya. Oke, selanjutnya ya. Oke. Kemarin kita sepakat bahwasanya perbatasan antara saluran napas bagian atas dengan bawah itu ada terletak di laring ya. Nah, sekarang kita masuk ke traktus respiratoris atau saluran napas bagian bawah. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, maka kita bisa melihat bahwasanya perbatasannya di sini adalah dari laring. Gimana? Ini os apa kemarin yang dijelaskan oleh Hafid? Yang saya tunjuk ini kartilago apa? Masih ingat kemarin Hafid yang ngomong waktu DKK, waktu pleno? Halo? Krikoid, Dok. Krikoid pada laki-laki yang menonjol ya ini nanti. Nah, terus kita ke bawah, maka kita akan mendapatkan trakea. Trakea ini sebagian besar, ya 2/3-nya yang bagian atas ini ada di regio coli atau ada di daerah leher, ya regio coli. Baru kemudian 1/3 bagian bawahnya ini akan masuk di kafum torak bersamaan dengan perbatasan di sini dengan apex atau puncak dari pulmo paru. Ini paru kanan, ini paru kiri ya. Nah, jadi
trakea itu bentuknya seperti pipa, ya, windpipe makanya disebut di sini, yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah ini kalau kita lihat dalamnya menggunakan bronkoskopi, jadi kayak pipa dimasukkan ke dalam saluran nafas begitu, kayak apa noh, endoskopi dimasukkan ke saluran nafas, maka akan kelihatan bentuknya seperti ini, di mana yang ada seperti, kalau kalian lihat ada seperti bulatan-bulatan yang menonjol sebanyak, itu mirip, itu adalah gambaran dari tulang rawan hialin ini, ya. Dan kemudian yang merah-merahnya ini itu adalah sama dengan muskulus yang menghubungkan antar tulang rawan tersebut. Dan kalian perhatikan bahwasanya tulang rawan ini membentuk cincin, tapi cincinnya tidak sempurna. Di bagian belakang ini tidak ada tulang rawannya, ya. Ini bagian belakang. Di sinilah kemudian, coba perhatikan kursor saya ya. Nah, di sinilah kemudian di belakang inilah terletak esofagus ya. Esofagus kalau dulu dari bawah, sehingga esofagus berdempetan dengan anteriornya adalah trakea, belakangnya adalah posteriornya adalah esofagus. Nah, sisi yang berdempetan dengan esofagus dari trakea itu tidak ada cincin tulang rawannya. Ya. Jadi dia seperti kaki apa namanya? Kaki kuda, adanya kaki kuda itu, besinya kaki kuda itu. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Lalu kemudian dia akan bercabang dari bawah. Di sini disebut dengan bifurcatio trachea. Jadi percabangan trakea untuk kemudian, atau nama lainnya adalah carina biasanya. Ini adalah percabangan di mana trakea akan ke kanan menjadi bronkus primer kanan, dextra, ini bronkus primarius sinistra. Kalian perhatikan bahwasanya ada bagian bronkus yang belum masuk ke dalam paru dan ada yang sudah masuk ke dalam paru, ya. Ini di dalam paru, kemudian bronkus itu yang di sisi kanan bercabang menjadi 3, disebut bronkus secundarius superior yang menuju ke lobus superior dari paru, kemudian bronkus sekunder, ini bronkus sekunder medius, secundarius medius untuk yang menuju ke lobus medius dari paru dextra, kemudian yang ini adalah bronkus sekunder inferior yang menuju ke lobus inferior dari paru, ya. Sedangkan yang kanan, yang kiri, ini cabangnya hanya 2, superior dan kemudian inferior. Dan inferior, ya. Nah, cuman yang di superior dia akan bercabang lagi menjadi yang superior dan yang ke medius, ya. Cuman kita tahu bahwasanya lobus paru yang di kiri itu hanya 2, lobus superior dan lobus inferior. Karena lobus medius yang ada di kiri itu bergabung menjadi satu dengan lobus superiornya. Sementara yang di kanan dia terpisah, ya. Itu bedanya antara paru kanan dan paru kiri. Nah, ini ya, kita lihat ini. Bercabangan di sini. Ini trakeanya. Dan ini adalah apa namanya? Esofagusnya. Nah, ini kalau leher kita dipotong setinggi ini, maka kemudian penampangnya itu kita dilihatkan dari atas, maka bentukan yang saya sebutkan tadi seperti ini, ya. Ini oesophagus di posterior, dan ini adalah trakea, ada lubangnya, dan ini adalah tulang rawan hialin, ya. Kalian perhatikan dia tidak sampai membentuk lingkaran, dia hanya seperti pelana kuda, ya. Itu sampai di sini dipahami? Halo? Dokter. Ya, lanjut ya.
Oke. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, trakeanya turun ke bawah jadi bronkus. Ini adalah juga conducting zone, zona konduksi, zona penghantaran saja ya, di mana kemudian bronkus akan pisah di kanan dan kiri, left and right primary bronchus. Kemudian bronkus sekundernya itu menuju lobus-lobusnya, lobus superior, lobus inferior, dan lobus medius dan lobus inferior. Sedangkan yang di kanan ini tampak dari depan ya. Nanti adik-adik kalau membaca belajar anatomi harus jelas dulu ini tampak dari mana, tampak dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas atau dari bawah atau dari mana. Itu penting sekali untuk memahami anatomi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang di kanan, yang di kiri, lobusnya hanya 2. Lobus-lobus ini dipisahkan oleh visura pulmonalis ya, pulmo itu paru. Nah di kanan itu visura itu ada 2, visura horizontalis dan visura apa ini? Longitudinalis, sama dengan yang ini. Jadi yang ini yang di kiri visura longitudinalis itu sama dengan yang di kanan ini bentuknya ya. Cuman yang di kanan ada lobus superior dan lobus mediusnya itu terpisah sehingga terbentuklah visura ini ya. Dan ingat adik-adik ya, kalau kita lihat dari garis lurus begini ya, perhatikan kursor saya, maka sudut yang dibentuk oleh bronkus primer yang sinistra itu ya, yang sinistra itu sudutnya lebih kecil ya. Kalau kalau kita tarik garis lurus begini dari trakea, sudut yang dibentuk ke arah ini ya, ke arah percabangan bronkus primer dextra itu sudutnya lebih kecil. Artinya apa? Trakea itu seakan-akan lebih lurus ke arah yang kanan ya. Sedangkan yang kiri sudut yang dibentuknya itu lebih besar. Jadi lebih menikung ya yang di kiri ini. Sedangkan yang di kanan itu kalau dari trakea arahnya lebih lurus. Sehingga kalau ada benda asing masuk ke dalam masuk ke dalam saluran napas kita, misalnya sampai ke trakea, ya, misalnya ada adik yang cewek, misalnya itu, ada adik yang cewek yang pakai jilbab, ada adik yang cewek pakai jilbab biasanya pakai apa tuh ininya? Apa namanya untuk memakai jilbab? Pakai apa? Dek, peniti apa jarum pentul? Jarum pentul, dokter. Jarum pentul. Jarum pentul sambil ngaca bercanda sama temennya. Temennya dari belakang nepuk, kaget. Biasanya jarum pentulnya sambil masang jilbab digigit apa ditaruh di meja? Yang cewek-cewek? Disangkutin digigit. Ada. Bohong, pasti digigit itu. Ya kan? Digigit kan? Bagian? Digigit. Iya, dokter. Nah, digigit. Nah, begitu ada. Iya. Nggak sadar, ada temannya nepuk, hei dari belakang gitu, kaget kamu. Mulutmu terbuka, akhirnya jarum pentulnya ketelan. Ketelan saat kamu kaget, dia epiglotisnya nggak menutup ke saluran napas, dia masuk ke dalam trakea. Dia akan lebih sering jatuh ke arah yang sebelah kanan ini, gitu ya, jarum pentulnya. Ya, makanya hati-hati kalau pakai jilbab, ketika masang jilbabnya hati-hati, jangan sambil bercanda atau misalnya makan kacang sambil bercanda, ketawa-ketawa, kesedak, kacangnya masuk biasanya sampai ke sini ya. Atau misalnya biji tasbih juga bisa. Anak-anak bercanda biasanya itu ya. Ada yang pernah nggak gitu?
Jarum pentulnya masuk ke saluran napas. Alhamdulillah belum. Jangan sampai dokter. Karena kami 2 kali kejadian dari Kutim itu, jadi dibawa ke rumah sakit. AWS diambil, ya, diambilnya menggunakan bronkoskopi namanya. Jadi kayak endoskopi tapi dimasukkan ke saluran napas. Oke, nah, jadi itu ada zona konduksinya, ya. Kemudian ujung-ujung ini, ujung-ujung bronkus, setelah bronkus sekunder, bronkus tersier, maka kemudian menjadi cabang-cabang kecil. Ya, lihat perhatikan yang kecil-kecil yang saya tunjuk, arah-arahnya ini. Inilah yang disebut dengan respiratory zone, zona respirasi. Yang cabang-cabang kecil itu, kalau kita ambil begini ya, yang kita pindahkan begini, maka di ujung-ujung sana itu banyak terdapat kantong-kantong alveolus. Ya. Di kantong-kantong alveolus dan bronchiolus terminalis inilah, bronchiolus terminalis ya, itulah yang kemudian disebut dengan respiratory zone atau tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen yang ada di dalam alveolus ke dalam kapiler pembuluh darah, masuk ke dalam kapiler pembuluh darah, dan karbon dioksida dari kapiler pembuluh darah menuju ke alveolus. Jadi pertukaran seperti itu. Nah, ini ya, seperti ini. Berapa jumlah alveolusnya? Banyak, sangat banyak, hampir 300 miliar katanya. Ya. Yang kalau bulatan-bulatan alveolus ini dibuka, dilebarkan, ya, dihamparkan begitu ya, alveolus ini, maka kalau dihamparkan itu akan seluas lapangan tenis. Ya, itulah luas dari permukaan alveolus kalau dihamparkan. Maksudnya dihamparkan itu dibelah kemudian dibuka lebar begini deh. Itu. Ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat percabangannya, nah ini bronkus segmentalis seperti ini, bronkus sampai ini percabangan-percabangan ini ya. Di sinilah yang terjadi pertukaran gasnya dari dada ke sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan dokter bahas tentang fisura di paru-paru. Itu kegunaan fisura itu untuk apa ya, Dok? Kenapa harus ada fisura di paru-paru? Ya, ini ya, fisura ya. Oke. Fisura ini gunanya adalah ketika kita ekspirasi. Ketika inspirasi, paru itu mengembang, sehingga memberikan ruang untuk mengembangkan paru. Ya. Untuk mengembang ruang paru. Ya. Paham maksud saya? Jadi dia bisa lebih leluasa untuk mengembangnya. Ya. Itu. Nah, ini ya, kita lihat di sini ya. Paru. Saya seperti yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan terjawab sudah? Sudah, Dok. Makasih, Dok. Oke. Nah, kalau kita lihat begini ya, ini secara gambaran skematis. Trakea sebagian ada di atas di rogiopoli atau rogi leher, lalu kemudian berbatasan di sini dia baru masuk ke dalam kafum torak atau rongga toraks, kemudian terbelah, kemudian terbagi dua di karina di sini, disebut karina atau bifurcatio trakea ya. Ini ke kanan, maka disebut dengan bronkus kanan, ini bronkus kiri ya. Nah, ingat bahwasannya saluran nafas bagian bawah itu sebagian besar berada di dalam kafum toraks. Nah, kafum toraks itu dibentuk oleh koste, tulang-tulang koste, kemudian oleh musculus intercostalis yang ada di antar koste ini, kemudian di luar nanti kamu harus hafal mulai dari kulit, kemudian submukosa, fascia, setelah fascia kemudian akan menemukan musculus pectoralis major, serratus anterior, kemudian musculus pectoralis minor, lalu kemudian musculus intercostalis. Nah, kemudian di dalam
setelah musculus intercostalis itu di dalam lapisan berikutnya, ya, di dalam lapisan ini dari luar ya, maka kemudian ada selaput atau ya kita sebut pleura, yaitu selaput atau membran yang melapisi dari pulmo kita ini. Ya, pulmo kita ini dilapisi oleh membran yang disebut dengan pleura. Pleura itu ada dua lapis. Lapis pertama namanya pleura parietalis yang dia menempel pada dinding toraks ya. Menempel pada thoracic cage-nya ini, itu menempel pada lapisan dalam antara costae dengan musculus intercostalisnya, lapisan dalamnya ini. Itu ya. Nah, kemudian ya ini kalau kita gambarkan ini adalah musculus intercostalis, kemudian ini pleura parietalis, dan lapisan yang kedua dari pleura itu adalah pleura visceralis yang dia menempel pada atau membungkus, tepatnya membungkus atau menempel pada paru ya, semua paru ini. Jadi pleura itu ada dua, pleura visceralis yang menempel pada paru dan pleura parietalis yang menempel pada dinding storaks. Nah, di antara kedua lapisan ini, ya, di antara kedua lapisan antara pleura parietalis dan pleura visceralis itu, itulah yang disebut dengan cavum pleura. Ya. Nah, bagian bawahnya itu dibatasi oleh musculus diafragma. Musculus ini sangat penting berperan dalam pernapasan kita karena 70% gerakan inspirasi dan ekspirasi kita dipengaruhi oleh diafragma kita. Di tengah ini adalah jantung, ya. Jantung nanti keluar aorta dan macam-macam sebagainya di situ. Oke, sampai di sini jelas ya untuk yang bawah. Nah, ini sudah saya jelaskan dari awal tadi. Nah, ini ya. Lobus parunya superior, lobus superior, kemudian medius, inferior. Sedangkan di sini tidak ada mediusnya, yang di kiri dia jadi superior dan inferior langsung. Semua dipisahkan oleh visura tadi. Ini visura visceralis, ini visura longitudinalis. Juga demikian dengan ini. Ini gambarnya sama ya. Nah, kemudian itu kalau dilihat dari depan paru kita, ya. Nah, paru kita kalau dilihat dari tengah, jadi istilahnya tubuh kita dibelah, dada kita dibelah secara dari tengah begini, maka kemudian dilihat dari tengah, ini adalah paru kanan, ini adalah paru kiri ya. Ini adalah tempat bronkusnya masuk tadi, ya. Bisa dibayangkan ya. Ini dilihatnya dari tengah. Artinya dari tengah itu kita seakan-akan melihat berada di posisi di antara kedua paru kita, paru kanan dan paru kiri kita. Bisa dibayangkan, Dek, diimajinasikan? Halo? Bisa, Dok. Bisa, yang Dok. ini, Bisa, Dok. ini dari depan ya. Nah, yang gambar selanjutnya itu seakan-akan kalian berada di tengah ini. Nah, berada di tengah ini, kemudian melihat ke kanan, dan ini melihat ke kiri, maka akan kelihatan seperti ini. Ini melihat ke kanan, ini melihat ke kiri. Ya. Maka ini adalah lobus superiornya. Ya. Ini lobus mediusnya. Ini lobus inferior. Kalian perhatikan ya, ini lobus superior, ini lobus inferior. Kalau kalian perhatikan yang pertama, ini dia dari depan, yang paling dominan adalah lobus. Kalau dari depan kelihatan paling dominan adalah lobus superior. Demikian juga dengan ini, lobus superior, yang lobus inferiornya kelihatan sedikit kalau dari depan ya. Kalau dari samping atau nanti dari belakang, maka ini kalau dari belakang ya, ini maka lobus inferior itu yang paling dominan. Sementara lobus superiornya hanya sedikit di atas ya. Kalau dari belakang ya, ini kan dari ini nah ini posisi demikian juga dengan ini ya. Inilah yang disebut dengan visura obliquanya, visura obliqua atau visura longitudinalis. Tapi yang biasanya dipakai obliqua. Nah, ini sama kan?
itu yang membagi antara lobus superior dan lobus inferior. Hanya di kanan ada lobus medius, sehingga lobus superiornya terbagi menjadi dua, yaitu lobus superior dan lobus medius. Sedangkan ini kan tetap jadi satu. Mestinya di sini kan ada lobus visura horizontalisnya ada ini, tapi yang di kiri tidak ada. Nah, kemudian paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini kalian lihat, inilah yang disebut dengan hilus pulmonalis dextra dan hilus pulmonalis sinistra. Ya. Tempat masuknya bronkus utama dextra, tempat masuknya bronkus utama sinistra. Paham? Ya. Dan tempat keluar masuknya pembuluh darah, arteri dan vena pulmonalis. Arteri dan vena pulmonalis ini menuju ke jantung, ya. Dari dan menuju ke jantung. Arteri pulmonalis berarti dia dari atrium atau dari ventrikel kanan menuju paru, kemudian berarti darahnya darah yang mengandung CO2 lebih tinggi atau O2 yang lebih tinggi kalau dari ventrikel kanan? Halo, Dek? CO2 lebih tinggi, Dok. Apa, Dek? CO2 Mengandung apa? lebih tinggi, Dok. Karbon Ya, dioksida. jadi arteri pulmonalis itu dari ventrikel kanan membawa CO2 yang lebih tinggi, dibawa ke paru, ke kapiler, ke paru melalui arteri pulmonalis ini, kemudian arteri pulmonalis itu bercabang menjadi kecil-kecil, menjadi arteriol dan kapiler yang mengelilingi dari alveolus. Disitulah kemudian terjadi difusi. CO2 yang dibawa oleh arteri pulmonalis itu dibuang atau ditukar dengan O2 yang kemudian masuk ke dalam kapiler menuju arteri, ya. Sementara CO2-nya dibuang ke alveolus untuk diekspirasikan. Nah, kemudian O2 yang masuk itu kemudian akan dialirkan dari paru menuju jantung kembali, menuju ke atrium kiri melalui vena-vena pulmonalis, ya. Jadi hati-hati adik-adik, perhatikan bahwasannya sistem sirkulasi kardiopulmonal itu berbeda dengan sistem sirkulasi secara umum, ya. Kalau sistem sirkulasi kardiopulmonal, artinya sistem sirkulasi itu sistem peredaran darah antara kardio, jantung, dengan pulmonal, pulmo, paru, itu kebalikan. Arterinya yang membawa CO2, venanya yang membawa O2. Sedangkan yang sistem pembuluh darah yang tubuh yang lain, itu yang membawa O2 adalah arteri, yang maksudnya membawa itu yang lebih dominan O2-nya adalah arteri, yang membawa CO2-nya adalah vena, ya. Dan oke, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari pulmonya. Ini fasies diafragmatika atau surface diafragmatika, artinya bagian atau permukaan paru yang menempel pada diafragma. Kemudian di sini ada sulcus atau tempat lewat menempelnya aorta dan lain-lain sebagainya, ya itu. Oke, sampai di sini bisa difahami, Adik-adik? Halo? Bisa, Dok. Halo? Bisa, Dok. Ini pada tidur nggak? Jangan-jangan pada tidur nih. Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Itu di gambarnya itu ada yang namanya cardiac notch, itu apa ya, Dok? Oh iya, kardiak mana yang mana-mana? Di Oh, ini paru ya? kiri. Oke, ini cardiac notch itu artinya tempat di mana ini bersandingan dengan kardio, dengan apa namanya, permukaan dari pulmo, dari jantung, dari paru yang
berhimpit atau berdempetan dengan kardio, dengan jantung. Jadi ininya lah maksudnya. Ininya kan, nah ini gambarnya di sini, dan di sini adalah jantung ya, posisi jantung di sini. Jadi tempat yang notch itu artinya maksudnya menempel, jantungnya di sini, posisi jantung seperti ini di sini ya. Itu. Paham ya maksudnya ya? Paham, Dok. Ini artinya cekungan notch karena adanya jantung di sini, itu aja. Ya. Paham? Paham, Dok. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini hilus ya, hilus yang sinistra, dan ini hilus yang dekstra. Bagaimana kita bisa, kalau praktikum membedakan ini arteri mana vena? Kamu, sayangnya nggak tahu, praktikum belum bisa dilaksanakan secara offline ya kayaknya. Maka adalah kamu bisa bedakan. Kalau dia arteri, biasanya kalau kita pencet begini, dia cepat kembali, ya, cepat kembali dan bentuknya lebih tebal dindingnya itu. Sementara kalau vena, kalau dipencet begini, dia lama kembalinya dan lebih tipis dindingnya. Itu yang membedakan antara arteri dengan vena. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, semua tahu ya udah yang tadi. Nah ini diafragma, membran pleura. Ini ada yang pleura yang menempel di dinding toraks. Pleura apa namanya? Halo? Pleura apa yang menempel di dinding toraksnya? Parietalis, dokter. Kemudian yang menempel di paru disebut pleura visceralis. Nah, celah di antara ini, antara pleura visceral, parietal dan pleura visceral ada celah, itu disebut dengan cavum pleura. Pada kondisi penyakit-penyakit tertentu, cavum pleura ini terisi oleh cairan. Misalnya karena TBC, karena kanker paru atau kanker yang lain, dia kemudian bisa terisi oleh cairan. Atau misalnya kalau kejadian, atau misalnya kecelakaan, dadanya terbentur, tulang dadanya patah, kemudian dia merobek pembuluh darah di sekitar sini, kemudian menumpuklah darah itu di dalam cavum pleuranya. Atau misalnya tertembus peluru atau tertembus senjata tajam misalnya, akhirnya udara bisa masuk juga ke cavum pleura, namanya pneumotoraks ya. Udara yang masuk di dalam cavum pleura. Oke, sampai situ paham? Kita lanjut. Nah, inilah yang saya maksud. Sorry. Ya, kalau diambil ini, dibesarkan, ini adalah tulang dada atau costae, ini musculus intercostalis, maka ini adalah lapisan pleura parietalisnya. Ya. Dan yang menempel di paru, ya, ini paru, itu pleura visceralis. Ini adalah cavum pleuranya. Normalnya dia hanya terisi cairan sedikit, 25-50 cc. Gunanya apa? Agar ketika kita ekspirasi maupun inspirasi, ya, cairan itu menjadi pelumas agar tidak terjadi gesekan yang bisa menyebabkan kerusakan pada paru, ya. Kan itu mengembang, kita ambil nafas kan mengembang nih, ya. Mengembang paru kita pasti mengembang, pasti akan menuju sini kan, menuju ke arah sini. Dinding toraks kita juga mengembang. Nah, untuk menghindari gesekan, maka di sini ada cavum pleura yang berisi sedikit cairan sekitar 25 sampai 50 cc, ya. Nah, ini tulang-tulangnya ya, tulang-tulang yang membentuk. Dari depan ada skapula. Betul ya, skapula ya depan ini ya. Halo? Sternum. Oke, berarti kalian nggak tidur ya. Ya, di depan ini adalah sternum. Sternum dari atas ini sampai ke bawah ini adalah sternum. Ada 3 bagian, ini disebut dengan manubrium sterni.
Kemudian ini corpus sterni, dan di sini adalah processus siphoideus, ya, atau sipid processus. Lalu kemudian dia ke samping, ya, ini coste 1, coste 2. Nah, tulang coste itu sempurna, tulang sejatinya hanya di bagian belakang sampai dengan perbatasan sini, ya, perbatasan ini, ya, perbatasan dari ya ini, dia tidak langsung menempel ke tidak langsung menempel ke sternum, tapi dia menempelnya ke sternum disambung oleh adanya kartilago atau tulang rawan ini, ya, yang dua. Dan kamu perhatikan, ini menjadi penting adalah kamu menentukan nanti dalam praktek ataupun dalam TRAPMED nanti dia jadilah menentukan di mana letak dari coste 2. Kenapa? Karena untuk menentukan di mana intercostalis 2, intercostalis 3. Jadi untuk menentukan coste 2, coste 3, dan ada intercostalisnya. Spasium, ruang intercostalisnya itu, ya. Nah, caranya adalah itu tadi, kamu meraba dari atas begini ke bawah. Nah, ke bawah begini. Nah, ketika sampai di sini, ketika sampai antara perbatasan antara manubrium sterni dengan corpus sterni, ini ada yang menonjol, meninggi begitu, ya. Sehingga kamu raba akan meninggi. Nah, ketika kamu raba ke samping begini, kamu raba ada tulang, itulah coste 2. Demikian juga ini coste 2. Terus baru kemudian kamu bisa menghitung, oh ini coste 3, coste 4, coste 5. Ingat, tidak semua coste tersambung langsung, semua coste tidak tersambung langsung ke sternum, dan bahkan ada yang melayang di coste 10, 11, 12-nya ini, ya. Oke. Nah, ini dari depan. Dari belakang, nah ini depan dulu. Nah, ini adalah clavicula. Clavicula kanan dan clavicula kiri. Clavicula kanan, clavicula ini ke tengah, dia menempel pada manubrium sterni, pada permukaan yang sebelah sini dan sebelah sini, ya. Sedangkan di sini akan bersambung dengan scapula atau tulang apa? Scapula bahasa Indonesia tulang apa, Dek? Belikat. Nah, dari belakang. Kalau kita lihat dari belakang, ini adalah tulang belikat kita yang kiri, dan ini yang kanan, ya. Diafragmanya di sini, ya, diafragma di sini. Ini batas atasnya, ya. Nah, kalau di belakang, maka cavum thorax itu dibentuk oleh corpus vertebrae, ya, terutama corpus vertebrae thoracalis, ya. Corpus vertebrae thoracalis ada berapa? Aduh. Ada 12 corpus vertebrae, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, ya. Di bawahnya ini adalah vertebra lumbalis, ya. Inilah yang kira-kira membentuk. Dan ingat, dan lihat arah dari coste yang dibentuk itu dari tengah ke samping itu dia turun, ya. Ya, begini turun, ya. Dia turun ke depan itu dari tengah, dari belakang menuju ke depan itu dia dalam posisi turun, melengkung ke depan begini, ya. Demikian juga ini, nah, melengkung ke depan ini. Paham, ya, maksudnya? Kemudian scapula menutupi di sini, lalu kemudian nanti akan ditutupi oleh, nah, seperti ini, ya. Nah, ini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12 melayang. Oke, paham sampai di sini? Nah, ini. Kemudian kalau kita lebih ke dalam lagi, dinding toraks kita itu, kalau kita buka, ya, kita potong di sini, maka kita akan melihat ada ini coste, kemudian ada musculus intercostalis interna,
Ini musculus internalis externa ya. Lihat arah origo dan insersionya ya. Origo itu asal, jadi kalau musculus itu ada namanya origo dan insersio. Tolong cari apa makna atau arti dari kata origo dan insersio ya. Ini adalah musculus. Ada dua musculus intercostalis, yaitu yang eksterna dan ini yang interna. Coba lihat arahnya ya. Lihat arah serat dari serabut ototnya. Arah serat otot atau serabut ototnya ya. Nah, yang harus kalian perhatikan hati-hati adalah bahwa di setiap inferior dari costae ya, setiap di bawah costae 1 sampai dengan 12 itu berjalan vena arteri nervus intercostalis ya. Ini ya. Jadi berada di bagian inferior, tepi inferior atau tepi bawah dari costae, tulang-tulang costae. Nah, ini mesti ada ini. Ya. Sampai di sini paham? Halo? Bisa Dok, izin bertanya. Ya. Tadi yang dokter sebutkan yaitu origo dan insersio itu bisa dijelaskan Kak Dok, apa itu artinya sudah beda tapi? Kan tadi saya minta kalian cari apa arti dari origo dan insersio. Intinya dia tempat menempelnya otot, ya tempat muskulus ke tulang, ya, atau ya ke organ lain. Cuman fungsinya apa? Yang mana yang ujung, mana yang pangkal? Yang origo atau insersio yang ujung atau yang pangkal? Fungsinya adalah ketika dia kontraksi, maka ototnya akan menarik ke arah pangkal. Ya, kontraksi itu otot akan menarik yang di ujung ke arah menuju ke pangkal istilahnya. Nah, mana yang pangkal? Apakah yang origo atau yang insersio? Tolong dicari ya. Baik Dok. Oke, sip. Nah, ini tadi muskulus-muskulusnya ya. Setelah dari dalam, dari luar ada pectoralis major, di belakang ada musculus trapezius yang mulai dari leher sampai ke bawah bentuk seperti ini ya. Lihat arah-arahnya ya, lihat bentuk serat dan arah serat itu terkait dengan origo insersio. Jadi kalau misalnya kalian fitness misalnya untuk membesarkan dada, maka yang membesar itu adalah musculus pectoralis major misalnya, itu ada. Kemudian ini di leher yang membantu pernapasan juga ada otot-otot ini disebut musculus sternocleidomastoideus, karena sternocleidoclavicula mastoideus itu di sini, os mastoideusnya di arah sini, jadi makanya disebut musculus sternocleidomastoideusnya. Ini biasanya adalah musculus scalenii atau apa itu ya, tolong cari nanti. Ini musculus dari depan, ini dari luar, dari belakang musculus trapezius. Nah, diafragma di bawahnya ini ya. Oke. Diafragma dipersarafi oleh nervus phrenicus yang berjalan di dalam cavum thorax di luar dari paru ya, tapi di daerah yang disebut dengan mediastinum. Jadi rongga dada di antara paru kanan dan paru kiri itu disebut dengan mediastinum. Paham ya? Isinya mediastinum itu salah satunya adalah jantung dan pembuluh darah dan trakea yang sebelum masuk ke dalam sebagian trakea dan juga sebagian bronkus sebelum bronkus yang masuk ke dalam paru ya. Paham ya? Bisa dibayangkan ya? Halo? Bisa, Halo, halo. Dokter. Bisa, Dokter. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan ventilasi. Ini seperti ini. Ya, ketika ventilasi, kemarin fungsi respirasi ada berapa? Ada 3, Dok. Ayo, kok 3? Apa saja? Ada 4, Dok. Ada 4, Dokter. Apa saja? 4, Dokter. Apa aja? Ventilasi, difusi, transportasi, perfusi.
Oke, ventilasi, difusi, transportasi, dan perfusi. Nah, ventilasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi artinya apa? Memasukkan udara dari luar menuju ke dalam alveolus. Sedangkan ekspirasi mengeluarkan udara dari dalam alveolus menuju ke udara luar. Bagaimana cara kerjanya? Ini perhatikan. Diafragma kontraksi dia menuju ke bawah, ya. Begini. Diafragma kontraksi dia mendatar menuju ke bawah, ya. Akibatnya rongga toraks itu volumenya membesar, ya kan? Betul ya? Volume rongga toraks membesar, akibatnya paru pun ikut membesar juga volumenya. Volume berbanding terbalik apa berbanding lurus dengan tekanan? Terbalik, dokter. Terbalik. Akibatnya karena volumenya membesar, tekanan di dalam paru, dalam alveolus juga tuh tekanannya apa? Turun. Akibatnya turun. Sehingga udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari tekanan rendah ke tekanan tinggi? Tinggi ke rendah, Dok. Tinggi ke Tinggi ke rendah. rendah, dokter. Karena perbedaan tekanan itu akhirnya kemudian udara dia masuk ke dalam alveolus, ya. Ini. Sebaliknya, ketika ekspirasi, diafragmanya relaksasi kembali ke posisi awal. Akibatnya volume dari kafum toraksnya itu mengecil, demikian juga volume dari parunya mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru meningkat sehingga dia keluar menuju udara luar. Ya, itulah ventilasi. Oke, paham? Nah, siapa yang mengontrol di sana? Hati-hati, adik-adik harus paham adanya fungsi dari nervus, saraf-saraf, ya, persarafan. Tadi diafragma dipersarafi oleh nervus phrenikus dan nervus-nervus yang lain. Ya, ini ya, ada ya, paham ya? Nah. Jadi ketika dia bernafas, bagaimana? Siapa yang mengontrol? Siapa yang nanti di fisiologi akan diajarkan. Nggak tahu hari ini Dokter Endang kuliah nggak siang? Kuliah, Dok, tapi untuk siang ini kita kuliah reschedule B2M1. B2? Tentang sel, Dok. Fisiologi respirasi sel, kalau nggak salah. Dokter Endang, bukan? Iya, Dok. Dokter Endang. Karena di blok 1 kemarin ada kuliah beliau yang di reschedule, jadi di jadwal kali ini kita laksanakan yang reschedule dulu, Dok. Oke, ya, itu lagi. Nah, oke, tadi ada persarafannya, nervus phrenikus yang utama, nanti juga nervus-nervus intercostalis kalian akan pelajari. Lalu, nah, kemudian sistem peredaran darah. Ada dua hal yang penting di sistem peredaran darahnya di dalam pernapasan itu, yaitu sistem pulmoner, ya, sistem pulmonalis dan bronkial. Sistem peredaran darah bronkial ini fungsinya adalah memberi makan kepada sel-sel parunya sendiri, ya. Jadi dia tidak ikut dari yang bukan bagian dari sistem kardiopulmonal tadi, tidak. Dia kalau kardiopulmonal tadi kan hanya berfungsi untuk menukarkan antara CO2 dengan O2, ya, dan mengalirkan darah dari paru ke jantung. Nah, tapi kan sel paru juga butuh supply sebagai supply oksigen, sel-selnya loh ya, sel-sel paru itu juga butuh suplai oksigen dan suplai glukosa sebagaimana tubuh yang lain, sel-sel tubuh lain. Makanya kemudian ada sistem bronkial ini, bukan sistem peredaran darah bronkial, bukan sistem berbeda dengan sistem peredaran darah pulmonernya. Paham ya maksud saya ya? Halo? Halo, halo. Cukup paham, Dok. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi dari aorta nanti ada cabang yang namanya arteri bronkialis.
arteri bronkialis ini langsung cabang pertama dari aorta. Nanti adik-adik akan tahu ada 2 cabang pertama dari dari aorta adalah arteri bronkialis yang memberi atau mensuplai oksigen dan glukosa ke paru, dan arteri koronaria, arteri koroner yang mensuplai O2 dan glukosa ke sel-sel jantung. Makanya orang serangan jantung itu disebut dengan karena sindroma koroner akut. Ya, serangan jantung itu sindroma koroner akut. Artinya apa? Arteri koronernya tersumbat sehingga disebut orang dengan serangan jantung itu yang seringkali terjadi tiba-tiba. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Dok. Paham, Dok. Nah, arteri bronkial ini juga memberi nutrisi kepada limfonodi di sekitar mediastinum. Kemudian ini ya, beberapa muskulus di pulmoner juga diberi ya, dan juga pleura visceralis juga dari arteri bronkialis. Oesophagus juga dinutrisi oleh arteri bronkial ya. Nah, kembalinya nanti ke arah sini. Jadi sepertiga darah yang sudah dari arteri bronkial itu kembalinya ke jantung kanan itu melalui melalui vena azygos dan hemazygos, tidak mengikuti vena pulmonalisnya ya. Oke, saya kira, nah kalau yang ini sistem sistem kardiopulmonal ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah ini ada juga limfe. Jadi ada, kalau yang penting itu adalah limfe, pembuluh darah, nervus, dan juga sistem limfe. Sistem limfe ini adalah sistem untuk mengalir pertahanan tubuh. Ya. Makanya kalau adik-adik luka di kaki, ada kelenjar limfe di selangkangan yang kemudian dia membesar. Pernah nggak ada luka di kaki, infeksi, terus kemudian kata orang Jawa sih kelanjaran di selangkangannya. Pernah nggak ada yang luka seperti itu? Misalnya lukanya agak parah gitu ya. Nah itu adalah karena kelenjar-kelenjar limfe yang di sini membentuk perlawanan untuk melawan adanya infeksi dengan membentuk sel-sel T, gitu ya. Dan dialirkan melalui sistem limfatik ini. Sistem limfatik itu mirip dengan pembuluh darah kita, ada di seluruh tubuhnya, ada di seluruh tubuh kita, ya. Nah ini, kalau di paru, maka alveolus kita itu dikelilingi oleh sistem limfe, kapiler pembuluh darah, baik arteriol maupun venul ya. Venul itu artinya vena-vena yang sangat kecil, arteriol itu arteri yang sangat kecil seperti ini. Jadi oksigen terjadi pertukaran-pertukaran di daerah sini ya. Paham maksudnya ya? Oke. Nah, ini bahkan di daerah di trakea dan bronkus kita pun banyak kelenjar-kelenjar limfe. Kenapa? Ya tadi ingat bahwasanya paru kita, sistem nafas kita itu adalah salah satu permukaan tubuh selain kulit kita yang langsung berhadapan dengan udara luar. Nah, udara luar itu kan bisa mengandung macam-macam, bisa mengandung virus, bisa mengandung bahan-bahan berbahaya. Makanya kemudian Tuhan memberikan sistem pertahanan yang sangat komplit. Makanya di sekitaran ini tadi, di sekitaran bronkus itu banyak juga limfonodi ini dengan adanya vena-vena limfenya ya, dengan pembuluh-pembuluh limfe ini. Paham ya? Halo? Halo? Paham, Dok. Dok. Nah, ini semuanya seperti ini ya. Makanya kemudian nanti kalian akan mengenal ductus thoraxicus. Itu sebenarnya adalah pembuluh-pembuluh limfe yang sangat banyak di daerah di mediastinum.
persarafannya, musarinik dan reseptor adrenal. Ini nanti kalian akan berperan sangat penting ketika kalian di paru belajar tentang obat-obatan. Apa itu reseptor muskarinik, apa itu reseptor adrenergik, karena terkait misalnya pada pasien-pasien dengan asma, obat apa yang diberikan agar kemudian sumbatan di saluran nafasnya itu bisa dibuka misalnya, gitu. Ya, karena obat-obat itu bekerja pada reseptor-reseptor tersebut di bawah ini, ya. Oke, saya kira itu ya. Nah, kalau ini nanti sudah cukup ini dan itu ya. Nah, kalau yang ini kalian nanti sudah harus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk kuliah sistem pernapasan bagian bawah? Dok, izin bertanya, Dok. Yuk. Kenapa ya, Dok, kalau misalkan kita menghirup nafas atau menghela nafas tuh diafragmanya itu ikut bergerak? Apa dia berhubungan dengan otot yang ada di daerah paru, Dok, atau dia berbeda sendiri? Maksudnya ketika kita mengambil nafas dan menghela nafas? Iya. Ya. Ini siapa yang bertanya nih? Andi Afrika Jandika, Dok. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita bernafas itu ya, ini loh. Kita bernafas itu otot utamanya adalah diafragma. 70% kita bisa melakukan menghela nafas, mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui pernafasan kita itu 70% ditentukan oleh diafragma kita. Ya, kekuatannya. Jadi ketika dia ikut bergerak pasti. Makanya nih, diafragmanya kontraksi dan dia akan mendatar ke bawah. Maka udaranya akan masuk. Kalau kemudian ekspirasi, diafragmanya ke atas. Ya. Jadi memang dia bergerak sendiri, dia bergerak sendiri, bukan karena otot-otot yang lain, enggak. Tapi memang dia justru kontributor utama untuk kita bisa bernapas dengan baik itu adalah 70% ditentukan oleh diafragma kita. Ya, oke, paham? Jadi dia dipengaruhi oleh berkembangnya volume paru begitu ya, Dok? Iya, yang mempengaruhi volume paru. Kontraksi dari diafragma itu yang menyebabkan volume paru bergerak, karena sekali lagi dia 70% yang berperan pada pernapasan kita. Jadi ketika dia berkontraksi maka diafragma akan bergerak ke bawah, ya, menuju ke arah abdomen. Akibatnya volume dari rongga toraks, tahu ya, rongga toraks dada kita ini itu membesar. Rongga toraks yang membesar, akibatnya volume juga akan menarik paru menjadi lebih membesar, ya, sehingga volume parunya membesar. Akibatnya tekanan di dalam paru itu mengecil sehingga udara dari luar bisa masuk, ya. Ketika dia relaksasi diafragmanya, dia kembali kepada posisi awal. Tadi ingat ketika kontraksi dia mendatar ke bawah menuju ke perut, ketika relaksasi dia kembali naik ke atas ke posisi awal. Akibatnya kafum toraks itu volumenya kembali seperti awal, tekanannya menjadi meningkat lagi, dan kemudian udara bisa diekspirasikan keluar. Paham ya? Baik, Dok, paham, Dok. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi dokter, izin bertanya. Iya, Saya Anin, dokter. Tadi dokter sempat bilang ada namanya pneumotoraks, yaitu udara yang masuk ke kafum pleura. Nah, di situ mengapa udaranya itu bisa masuk ke situ ya, dokter? Kenapa tidak langsung ke aorta atau alveolus? Terima kasih, dokter. Ya, oke. Pertama saya ingin jelaskan bahwasanya kafum pleura itu terletak di antara pleura visceralis dengan pleura parietalis. Ya.
dan tekanan udara yang ada di dalam kavum pleura itu adalah negatif. Tekanannya negatif. Sehingga kemudian itulah tekanan negatif itu, ini adik-adik semua dari IPS semua kan ya? Dulu. Dari IPA, dokter. IPA dokter. Oke. Kalau tekanan negatif itu kira-kira mendorong atau menarik dua kertas. Misalnya ada dua kertas begini nih. Ya, misalnya dua kertas ini. Dua kertas ini adalah ini pleura parietalis yang di paru, ini pleura visceralis yang ada di dinding. Ini yang saya pegang ini adalah pleura parietalis, ini pleura visceralis yang ini menempel di dinding toraks, ini menempel di paru. Nah, di tengah-tengahnya ini yang ada kepala saya ini itu adalah cavum pleura. Kalau dia tekanan negatif, kira-kira ini menjauh begini atau ini mendekat? Ayo, yang dari IPS. Ayo, kalau tekanannya negatif. Menarik, dokter. Hah? Mendekat. Menarik. Dia mendekat begini ya? Iya. Nah, itulah makanya kalau kemudian tekanannya tetap negatif, ketika dinding toraks bergerak mengembang, parunya juga ikut mengembang. Ketika kita inspirasi, ketika dia ekspirasi, diafragmanya kembali ini, rongga toraks juga mengecil, parunya juga ikut mengecil. Ya. Nah, ketika misalnya ada yang kecelakaan atau perkelahian tertusuk senjata tajam, yang bocor baru dinding toraksnya saja, sementara pleura visceralisnya masih normal, maka udaranya akan terkumpul di cavum pleura saja, tidak sampai ke dalam paru. Itu ya. Bisa juga misalnya orang sakit TB ternyata ada di dinding TB-nya itu di bagian paru yang dekat dengan pleura visceralis, ya, pleura visceralis yang ini. Kemudian ketika batuk bocor. Nah, udara yang dari batuk itu, dari alveolus itu bisa masuk ke cavum pleura juga. Akibatnya tekanannya jadi negatif atau jadi positif nih. Yang di cavum pleura. Kalau ada udara, tekanannya jadi positif atau jadi negatif? Positif. Jadi positif. Akibatnya dia kehilangan daya tariknya. Parunya akan kempes, ya. Itu. Jadi sehingga cavum pleuranya menjadi lebih lebar, ya. Itu namanya. Paham ya? Paham, dokter. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada 13 chat apa aja nih? Chatnya pada minta untuk ke kamar kecil semua ya. Ya sudah. Kalian chat kok nggak ada chat yang lain, Dek? Mesti ke kamar kecil semua ini. Ada berapa chat semuanya isinya minta ke kamar kecil semua ini. Ya wes enggak apa-apa. Oke. Lanjut sekarang berikutnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke kuliah pengantar. Sudah 9:30 soalnya, nanti kalian ditunggu tutor kalian ini. Belum deh, masih jam 9, nggak apa-apa. Nanti istirahat sebentar. Oke. Kuliah pengantar ya. Oke. Jadi di modul 3 ini, adik-adik akan belajar tentang mekanisme bagaimana paru itu bisa bekerja. Tapi sebenarnya sudah saya kuliahkan ini ngapain ya sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, nanti mungkin LO-nya bukan itu. Ya. Cuman lanjutan dari kuliah saya sebenarnya nanti itu. Makanya tadi langsung buru-buru saya share screen-nya saya matikan karena itu nanti kalian bahas di dalam kuliah dalam modul 3 ini, yaitu bagaimana paru, bagaimana kemudian sistem respirasi, fungsi respirasi itu bisa bekerjanya seperti apa ya. Itu saja kuliah pengantarnya. Jadi tadi saya ada 4 fungsi,
ya, fungsi respirasi satu fungsi apa? Ventilasi, fungsi difusi, fungsi transportasi dan perfusi ya. Oke. Oke. Lalu kemudian ada pertanyaan nih. Ini ada yang bertanya nih, bagus nih pertanyaannya. Berarti diafragma itu bisa kita kendalikan. Iya, coba kalian nahan nafas. Bisa kan? Bisa kan? Jadi, diafragma memang sebagian adalah otot lurik yang bisa kita bisa tahan nafas. Tapi juga ada batas tertentu kemudian kamu tidak bisa nahan nafas kan? Itu apa yang ngatur sehingga kemudian kok akhirnya terpaksa kalian harus bernafas itu. Itu yang kalian akan cari nanti di modul 3. Bagaimana pengaturan nafas itu. Dan apa saja yang berperan ketika kalian bernafas. Itu baru pada ventilasi loh ya. Jadi modul 3 pun kalian berbicara tentang ventilasi dan faktor-faktor apa saja di ventilasi itu ya. Misalnya ada yang suka lari nggak? Atau sudah memang semua pelari lari dari kenyataan gitu. Iya, ada yang suka ikut-ikut lari-lari itu? Kalau lari dari kenyataan, saya yakin semua ini lari dari kenyataan ini. Oke. Kan ada orang yang lari itu yang kuat sampai 20 kilo, maraton, sementara mungkin kalian lari 1 kilo atau 2 kilo aja sudah ngos-ngosan. Nah, itu apa yang berperan? Apa yang kemudian dia bisa, kok bisa seperti itu sih? Kok ini kok bisa aku, kok nggak bisa gitu. Itu yang akan kalian diskusikan nanti, cari faktor-faktornya. Jadi diskusi di modul 3 ini lebih banyak pada mekanisme dan apa saja faktor-faktor yang berperan ketika ventilasi ya. Dan itu yang akan nanti diukur tentang kemampuan seseorang. Kemampuan paru seseorang seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kuliah pengantarnya sedikit aja kok. Tadi soalnya sebagian sudah masuk di kuliah saya tadi. Cukup ya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Siapa ini? Maaf, izin Delisa, Dok. Deli ya. Deli apa Delisa namanya? Panggilannya? Naomi, Dok, panggilannya. Delisa juga boleh. Naomi-nya dari mana, Dek? Oh, jauh banget. Nama lengkap saya Delisa Naomi. Oh, oke. Ya kan. Izin bertanya, Dok, kan saya punya teman yang perokok, tapi dia saat rongsen paru-paru, paru-parunya bersih. Itu kenapa bisa kayak gitu ya, Dok? Padahal kan perokok akut biasanya paru-parunya hitam atau kotor, atau biasanya dia bilang parunya bolong-bolong, tapi paru-parunya bersih. Yang bilang parunya bolong-bolong atau kotor itu dari mana? Dan tentu kotor atau bolong-bolong kotornya itu kan tidak bisa dilihat dari rongsen. Ya. Kalau yang kecil-kecil kan nggak bisa dilihat dari rongsen. Jadi orang perokok itu kalau masih muda dia tidak akan menimbulkan masalah. Dia akan menjadi masalah ketika merokoknya itu sudah puluhan tahun, sudah akumulatif. Sudah misalnya 20-30 tahun seiring usia, kemudian itu rokok berkontribusi pada penurunan fungsi parunya nanti. Ya. Kan semakin tua itu, bukan tubuh kita semakin sehat apa semakin aus? Kalau semakin tua? Makin aus, Dok. Makin aus. Nah, kecepatan aus itu bisa lebih akselerasi atau kecepatan atau keparahan ausnya tubuh kita itu banyak juga dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Salah satu kebiasaan yang mempercepat aus itu, atau ketika pada saat aus nanti itu kok lebih parah kondisinya, adalah
karena kebiasaan yang buruk pada kita. Misalnya itu rokok, makan makanan yang tidak sehat, atau diet yang tidak diet yang tidak baik misalnya, sehingga banyak kolesterol, banyak gula darah meningkat, itu karena kebiasaan makan. Olahraga tidak teratur, olahraganya cuma di jari. Sepak bola tiap hari dok, tiap malam malah sepak bola, tapi yang sepak bola hanya jarinya saja. Jadi game ya sering kan ya Ken, yang lebih adalah jarinya aja tuh yang olahraga, badannya enggak sampai malam, sampai jam 1, jam 2 main games sepak bola. Apa namanya game sepak bolanya itu? FIFA dok. FIFA, iya. PES dok. PES. Iya. Tuh, yang cowok-cowok hafal. Jangan-jangan yang cewek-cewek juga suka main game itu, atau ngegosip biasanya cewek-cewek sih. Oke, itu aja barangkali ya. Jadi adik nanti coba dielaborasi. Ada pertanyaan lain nggak? Halo? Kalau nggak ada udah kita cukupkan ya. Kalau sempat saya ingin mencoba bertanya dokter. Siapa ini? Suaramu kok suara kecil kayak suara Aura? Bukan? Oh iya, saya dengan Aura dokter. Oke. Apa Ra? Saya ingin bertanya dokter mengenai kalau paru-paru basah itu kira-kira bisa rusak paru-parunya kalau kelebihan airnya gitu berlama-lama? Paru-paru basah itu istilah awam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, paru-paru basah sebenarnya adalah kavum pleura yang terisi cairan karena sakit TB atau sakit kanker itu. Yang tadi kalau darah isinya namanya hematotorak, kalau terisi udara namanya pneumotorak. Nah, kalau terisi cairan namanya efusi pleura. Ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena TBC atau TB, atau kemudian keganasan atau kanker. Ya. Jadi istilah awamnya paru-paru basah, tapi sebenarnya itu adalah efusi pleura, yaitu kavum pleuranya terisi oleh cairan. Ya. Disebabkan bermacam-macam penyakit, tidak satu penyakit. Yang kalau efusi pleura kan bisa disedot, bisa diambil. Bagaimana juga kalau darah yang terkumpul di kavum pleura juga bisa diambil. Yang penting adalah penyebabnya apa, itu yang harus diketahui. Ya, dah. Ada pertanyaan lagi? Dokter izin bertanya. Sebenarnya bersangkutan sama yang Naomi tadi sih. Tadi kan dokter bilang kalau rokok itu, kalau perokok dia di ronsen parunya belum bisa terlihat. Tapi kenapa kalau orang TB, misalnya dia baru kena kan itu, tapi kalau TB udah bisa dideteksi di ronsen, apakah TB itu menimbulkan bercak yang lebih besar atau gimana? Ya, betul. Itu kamu jawab sendiri, betul. Ya, karena bercaknya, infiltratnya banyak lebih besar. Gitu. Dia bakteri TB-nya langsung membuat kerusakan di sel-sel parunya langsung. Kalau rokok itu dia tidak. Dia lama sekali kemudian bisa menimbulkan kerusakan, dan kerusakannya tidak menimbulkan bercak, tapi menyebabkan paru-parunya menjadi kehilangan fungsinya. Ya, itu. Bukan kehilangan fungsi, penurunan fungsinya lebih cepat. Atau misalnya dia bisa memicu, rokok juga salah satunya adalah pemicu dari kanker paru misalnya. Gitu, ya. Oke, jelas? Dok, kalau misalnya kan tadi dia menimbulkan bercak, dok. Misalnya nanti dalam seiring waktu, apakah bercak itu, misalnya dia sudah sembuh, bercaknya yang bekas TB itu bisa hilang nggak, dok? Ada yang bisa hilang, ada yang enggak. Ada yang meninggalkan bekas, ada. Tergantung pada luasnya dari bercak yang diakibatkan oleh TB. Ya.
Udah kamu jangan nggak usah bicara yang sakit-sakit dulu, yang sehat-sehat dulu. Pelajari dulu paru normal yang dan sistem pernafasan yang normal dulu. Jangan membayangkan jadi dokter dulu. Kalian baru blok 2. Ya. Oke, udah. Oke, cukup ya. Mana Pak Kating? Katingnya siapa nih? Saya dokter Said Alwi, dok. Kamu mau mimpin doa nggak, Said? Iya boleh, dok. Ayo Habib Alwi. Ayo pimpin doa dulu sebelum kita tutup pertemuan kita. Baik, dokter, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita menutup kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai, terima kasih dokter. Oke, terima kasih Said Alwi. Panggilanmu Said apa Alwi atau apa? Nama siapa sih? Said siapa, Dek? Said Alwi Alidrus, dok, tapi dipanggilnya Alwi. Kamu apanya ini? Apanya astagfirullah. Dokter Sadik. Dokter Sadik. Oh, kamu dokter Rahimah ya? Dokter Rehana, dok. Oh, Rehana, iya, Rehana itu kan yang muda, yang tua kan dokter yang direktur Rumah Sakit Muiz. Saudaramu juga kan? Iya, lupa juga, dok, apa paman sama tante jauh biasanya. Kamu tuh famnya lupa tuh gimana kamu tuh. Ya sudah. Ya, dok. Oke, kelompok saya nanti kita mulai jam 9.45 ya. DKK 1-nya ya. Baik, dokter. Baik, dok. Saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.